Sinopsis novel Amba. Amba adalah sebuah novel sejarah karya Laksmi Pamunjak yang berlatar belakang peristiwa G30S dan dampaknya terhadap kehidupan para tokoh di dalamnya. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita bernama Amba yang berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Dalam pencarian cinta dan jati diri, Amba meninggalkan desanya untuk bekerja di Yogyakarta, di mana ia bertemu dengan seorang dokter revolusioner bernama Bisma. Kisah cinta Amba dan Bisma tidak berjalan mulus. Konflik politik dan tragedi nasional memisahkan mereka, terutama ketika Bisma ditangkap dan dikirim ke Pulau Buru, sebuah tempat pengasingan bagi tahanan politik pasca peristiwa 1965. Setelah bertahun-tahun terpisah, Amba berusaha mencari Bisma, membawa pembaca dan perjalanan emosional yang menguak luka-luka sejarah Indonesia yang belum sembuh, terutama tentang para korban yang terseret dalam putaran politik kekuasaan pada masa itu. Novel ini juga mengambil inspirasi dari kisah epik Mahabharata, terutama karakter Amba dan Bisma, yang kemudian menjadi cermin bagi karakter-karakter dalam novel ini. Melalui kisah mereka, Amba menggambarkan kompleksitas cinta, pengkhianatan, penderitaan, dan bagaimana sejarah berulang dalam siklus yang penuh dengan tragedi dan penebusan. Amba adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana sejarah dan politik mempengaruhi kehidupan pribadi, serta bagaimana kenangan dan trauma masa lalu terus menghantui generasi berikutnya. Lalu pada bagian hasil analisis berikutnya terdapat bagian struktur. Berikut adalah struktur cerita novel Amba karya Laksmi Pamunjak berdasarkan unsur cerita. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian awal pembaca diperkenalkan dengan tokoh utama Amba, seseorang wanita asal Jawa yang berjiwa bebas. Latar tempatnya adalah sebuah desa di Jawa Tengah dan kota Yogyakarta. Pada masa G30S, Amba adalah sosok perempuan mandiri yang meninggalkan desanya untuk melanjutkan hidup di kota. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di Yogyakarta, Amba bertemu dengan Bisma, seorang dokter revolusioner yang memikat hati Amba. Peristiwa ini menjadi awal mula hubungan asmara antara Amba dan Bisma. Namun pada saat yang sama, suasana politik di Indonesia mulai memanas. Peristiwa G30S dan dampaknya mulai terungkap dalam novel ini, memperlihatkan bagaimana perubahan politik mulai mempengaruhi kehidupan pribadi para tokoh. Yang ketiga, ada konflik. Konflik utama terjadi ketika Bisma terjebak dalam gelombang penangkapan pasca peristiwa G30S. Bisma ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Perpisahan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi mereka, tapi juga menyoroti konflik antara cinta dan kewajiban sosial serta politik. Amba yang hamil harus menghadapi tekanan dari keluarganya serta ketidakpastian nasib Bisma. Keempat, ada puncak konflik. Puncak konflik terjadi ketika Amba memutuskan untuk pergi mencari Bisma ke Pulau Buru bertahun-tahun setelah peristiwa tragis itu. Ia ingin mengetahui nasib Bisma yang tak pernah kembali dan mencari jawaban atas perasaan yang belum selesai di antara mereka. Pencariannya menjadi lebih dari sekedar mencari Bisma, tapi juga pencarian jati diri dan penebusan atas masa lalu yang penuh luka. 5. Ada resolusi. Dalam proses pencariannya, Amba akhirnya mengetahui nasib Bisma dan kenyataannya yang menyakitkan tentang apa yang terjadi padanya di Pulau Buru. Resolusi ini menempatkan Amba pada posisi untuk menerima dan merelakan cinta yang tidak pernah bisa bersatu karena situasi sejarah dan politik. Yang keenam, kodanya. Pada akhir cerita, Amba harus menerima kenyataan bahwa meskipun cintanya pada Bisma abadi, kehidupan harus terus berjalan. Ia kembali dengan kesadaran yang lebih dalam tentang kekuatan cinta dan pengaruh sejarah terhadap kehidupan manusia. Koda ini mencerminkan tema besar novel ini, bahwa trauma sejarah tidak hanya dirasakan oleh generasi yang mengalaminya, tapi juga oleh generasi berikutnya, dan bagaimana mereka harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu. Berikutnya ada nilai-nilai kehidupan. Cinta dan pengorbanan. Cinta Amba dan Bisma menggambarkan bagaimana cinta sejati seringkali membutuhkan pengorbanan besar, terutama dalam situasi yang penuh dengan konflik politik dan sosial. Yang kedua, keteguhan dalam menghadapi masa lalu. Amba menunjukkan keteguhan dalam menghadapi masa lalunya yang penuh dengan luka dan keberanian untuk mencari kebenaran meskipun itu menyakitkan. Yang ketiga ada kritik terhadap ketidakadilan.
Novel ini juga mengkritik ketidakadilan yang terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia, terutama terhadap mereka yang dianggap bersalah tanpa pengadilan yang adil. Yang terakhir ada identitas dan pencarian diri. Amba adalah simbol dari pencarian identitas, baik sebagai wanita, sebagai ibu, dan sebagai individu yang mencoba memahami tempatnya dalam sejarah yang kacau. Dan untuk analisis bagian berikutnya, terdapat ciri kebahasaan. Yang pertama, ada kalimat bermakna lampau. Karena Amba berlatar pada masa lalu, terutama pada periode pasca G30S dan pengasingan di Pulau Buru, banyak kalimat yang menggunakan bentuk lampau untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Ini memperlihatkan kejadian masa lampau yang signifikan dalam para tokoh. Untuk contohnya, terdapat pada kalimat, Amba pernah hidup dalam bayang-bayang Bisma, namun takdir memisahkan mereka. Dan selanjutnya ada konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi seperti setelah, sebelum, kemudian, sewaktu, saat, ketika sering digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian atau peristiwa dalam cerita. Ini penting dalam novel yang banyak bercerita tentang kilas balik atau rentetan peristiwa. Contohnya ada di kalimat, setelah Bisma ditangkap, hidup Amba berubah total. Dan untuk bagian selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental mencerminkan proses kognitif atau emosional yang dialami tokoh, seperti berpikir, merasa, mengetahui, mengira, dan mengingat. Dalam novel ini, kata-kata kerja mental sering digunakan untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh yang berhubungan dengan cinta, kerinduan, dan penyesalan. Dan contohnya terdapat di kalimat, Amba terus mengingat kenangan mereka berdua di Yogyakarta. Dan untuk yang terakhir, ada penggunaan kata kerja material. Kata kerja material menggambarkan tindakan fisik atau aktivitas nyata yang dilakukan oleh para tokoh, seperti berjalan, berlari, menulis, mencari, melihat, dan masih banyak lagi. Ini menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan perjalanan mereka. Contohnya, Amba berjalan melewati jalan setapak di Pulau Buru, mencari jejak Bisma.